Kalender Lingkaran Laut 1510, Biru Barat. Sebuah kapal penumpang mewah berlayar dengan mulus di lautan. Kapal penumpang itu panjangnya sekitar 100 meter. Papan kayu di atas terlihat baru. Hal ini maju di bawah dorongan beberapa bendera layar putih. Waktunya baru tengah hari. Dek dan lambung kapal dapat memantulkan cahaya jika tertata rapi dan rapi di bawah sinar matahari. Ya, itu tidak begitu bersih. Saya hanya ingin membanggakan hasil kerja sang protagonis di pagi hari. Aku pergi, aku lelah sekali, ini benar-benar pekerjaan manusia. Tapi tubuh ini benar-benar mesum, seorang pemuda jangkung meletakkan kain pel, kain lep, dan ember di tangannya ke di pagar gelada, dia terbaring di pagar seperti warung ikan asin, dan mulutnya masih mengeluh. Pemuda itu tingginya sekitar 1,9 meter. Orang ini adalah impiannya sebelumnya, tetapi ketika dia tahu dari mana asalnya, dia juga tahu bahwa ukuran tubuhnya tidak berarti apa-apa. Ya, orang ini adalah seorang transmigran. Pemuda itu memiliki sosok yang baik dan wajah yang tampan. Dia mengenakan pakaian pelaut standar dan topi pelaut. Ekspresi wajahnya sangat sedih, tapi punggungnya sudah basah oleh keringat. Ketika dia pertama kali menyeberang, dia menemukan bahwa perut 8 bungkus dan kakinya yang panjang sangat mengagumkan, tetapi tidak butuh waktu lama untuk banyak kenangan tentang pendahulunya berkumpul di kepalanya, dan dia tahu bahwa dia sekarang adalah dunia baru. Di mana dia berada adalah dunia anime bernama One Piece yang sangat dia suka tonton. Sebelum menyeberang, dia hanyalah seorang yatim piatu, tipe orang yang makan dan menunggu kematian di masyarakat, setia pada semua jenis anime, game, dan novel. Sekarang dia tidak peduli dengan kehidupan sebelumnya. Di dunia One Piece, ini bukanlah sebuah lelucon. Dunia, aku ingin darah adik perempuanku cepat tenang. Jumlah bajak laut di dunia ini diperkirakan lebih banyak daripada jumlah anjing ganas di dunia sebelum dia, dan mereka akan mati kapan saja. Nama asli tubuhnya adalah Rutgers. Dengan tubuh yang begitu tampan, dia tidak pergi untuk menggoda wanita muda itu, tetapi untuk menjadi bajak laut, dan dia masih sangat bersemangat, bajak laut standar gaya Shanks, dan kebetulan saja, Rutgers, namanya akan dipanggil mulai sekarang, adalah kampung halaman Shanks, sebuah pulau yang terkenal dengan pembuatan anggurnya. Jadi dia terinspirasi untuk menjadi bajak laut besar seperti Shanks. Dan jika kuingat dengan benar, orang ini juga memiliki haki penakluk yang legendaris. Dalam ingatanku, dia dan desanya terbangun ketika mereka diserang oleh bajak laut. Saat itu, ia hampir mati dan meninggalkan bekas luka di perutnya. Bekas luka yang besar menambah sedikit rasa sesak pada perutnya yang berisi 8 bungkus. Tentu saja, orang-orang di desa tidak mengetahui apa itu haki penakluk, dan para Rutger pada saat itu juga tidak mengetahuinya. Pendahulu Rutgers bisa dikatakan adalah seorang pria dengan kehidupan protagonis tetapi tidak memiliki lingkaran cahaya protagonis. Rutgers melaut ketika dia berumur 15 tahun. Dia pergi ke laut dengan cara yang sama seperti anak buah Luffy. Sebuah perahu kecil berangkat di jalan. Setelah beberapa hari di laut, ia dibawa ke laut oleh badai. Jiwa mengambil alih tubuh dan menjadi Rutger sekarang. Dia diselamatkan oleh kapal penumpang ini dari kapal karam, tapi Rutger baru lainnya yang diselamatkan. Hei, haki penakluk, sudah sebulan, dan aku belum merasa memiliki kemampuan penis seperti itu, tapi ada tempat khusus. Bukankah itu karena aku lewat atau aku memakainya? Rutgers memandang sedih pada ketenangan di permukaan laut, karena terik matahari, dia menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Dia telah berada di kapal ini selama sebulan. Dia diselamatkan tanpa uang. Dia hanya bisa bekerja di kapal ini untuk membayar makanannya. Terlebih lagi, tenaga kerja di kapal ini sepertinya tidak mencukupi. Dia bekerja paruh waktu. Pelayan, petugas kebersihan, dan pelaut mempunyai beberapa posisi, tetapi tubuh ini sangat kuat dan sangat energik. Sedikit lelah setelah seharian bekerja. Setelah tidur, keesokan harinya penuh vitalitas. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang berdarah panas itu memiliki tubuh yang bagus. Selain vitalitas tubuh ini, panca indera juga sangat kuat. Rutgers ini memahaminya dengan sangat baik. Itu seharusnya menjadi alasan menyatunya dua jiwa. Lagi pula, dia juga seorang transmigran. Kapal ini penuh dengan beberapa orang kaya. Sudah berkali-kali diserang oleh bajak laut dalam bulan ini, namun kekuatan pengawal di kapal ini sangat kuat. Saya lari.
Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa kapal ini kekurangan orang. Siapa yang mau bekerja di kapal penumpang yang diserang setiap 3 hari? Hei, Rutgers, apakah deknya sudah dibersihkan? Pada saat ini, sebuah bukaan persegi dibuka di geladak, sebuah kepala terbuka, dan wajah galak dengan bekas luka besar di dahi, dia bertanya sambil tersenyum. Rutgers, yang khawatir dengan pagar, memiliki senyuman yang menakutkan. Tidak bisakah kamu membacanya sendiri? Sungguh, dek yang besar, biarkan aku membersihkannya sendiri. Roster berbalik dan berkata dengan tidak senang. Jangan mengeluh, siapa yang menjadikanmu pendatang baru? Hahaha, pendatang baru harus bekerja lebih banyak. Kepala itu masih berkata sambil tersenyum, tapi nadanya kasar. Tony, saya sudah di sini selama sebulan, bagaimana saya masih bisa menjadi pemula? Rutgers terus mengeluh tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Sudah sebulan, dan kami sudah mengunjungi banyak pulau. Tidak ada yang mau datang kepada kami untuk bekerja. Saat orang baru bergabung, Anda bukan pendatang baru. Pria bernama Tony oleh Rutgers dia berkata sambil tersenyum. Ada ketidakberdayaan dalam kata-katanya, tapi jelas dia tidak merasa terganggu karena tidak bisa merekrut orang. Oke. Apakah kamu ingin aku menjadi pelayan tamu sekarang? Rutgers berkata tanpa daya, Tony ini adalah anggota tim pengawal, tetapi jumlah orang di kapal ini terlalu sedikit. Tony biasanya melakukan pekerjaan seorang pelaut, lagi pula wajahnya benar-benar tidak bisa menjadi pelayan, itu akan membuat orang takut. Sudah waktunya makan malam, pelayannya tidak cukup, jadi cepatlah. Kalau tidak, kamu akan dimarahi Pak John lagi. Tony juga sedikit tidak berdaya, tapi senyuman di wajahnya tidak berkurang. Hei. Baiklah, aku akan segera ke sini. Rutgers menghela nafas, mengarahkan kain pel dan ember dengan kedua tangannya menuju bukaan. Ada tangga di bawah lubang, dan di bawahnya adalah tempat tinggal staf. Aku juga ingin menjadi pelayan. Pelaut capek sekali. Tony berkata dengan marah sambil menuruni tangga terlebih dahulu. Lupakan saja, apakah kamu lupa kapan terakhir kali kamu membuat seorang gadis kecil menangis dan membuat kami semua mengeluh? Rutgers juga mengikuti menuruni tangga, meletakkan kain pel dan ember di sudut, dan mengejek Tony satu kalimat. Benar-benar tidak mungkin. Hahaha, bekas lukaku ini tertinggal setelah pertarungan dengan bajak laut. Itu simbol kehormatan. Tony menyentuh bekas luka di keningnya dan berkata dengan bangga. Terdapat beberapa meja di kabin di bawah tangga, dan banyak pintu menuju ke tempat lain, dekorasinya sangat sederhana. Siapa yang percaya? Mungkin kamu menabraknya saat berjalan di malam hari. Hahaha. Saat Tony sedang membual tentang bekas lukanya, seorang pria bertubuh besar yang duduk di meja sambil minum meletakkan botolnya dan berkata sambil tertawa lebar. Pria bertubuh besar itu berpakaian sangat santai, Rutgers dan Tony sama-sama mengenakan pakaian pelaut, sedangkan dia mengenakan celana pantai dan kemeja. Semua kancing kemejanya tidak dikancingkan, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat, lebih bangga dari Rutgers. Perut 8 bungkus bahkan lebih menakutkan. Nick, brengsek. Bekas lukaku asli. Tentu saja Tony yang diajak menjawab dengan tegas. Jangan membodohi Rutgers. Dia tidak tahu apa-apa, Wem. Apa aku mabuk lagi? Nick masih sadar, tapi tiba-tiba pipinya memerah dan dia terlihat mabuk. Apakah begitu lagi? Cara Paman Nick mabuk seperti ini sungguh istimewa. Rutgers berkata dengan penuh emosi sambil melihat ke arah Nick yang terlihat seperti ini. Pakaian pelaut di kapal dan pakaian pelayan hanyalah pembeda antara atasannya. Atasan pelayan adalah jas yang lebih formal. Nick, berapa botol yang kamu minum kali ini? Tony bertanya dengan rasa ingin tahu. Iklan. 5 botol? Tidak, masih 6 botol, tidak ingat. Kata Nick dengan ekspresi bingung, dan setelah itu, dia berbaring di atas meja dengan botol itu, benar-benar terlihat seperti alkoholik. Hahaha, menurutku gajimu bulan ini hilang lagi, dan kamu bahkan tidak bisa membayar anggurmu kan? Tony berkata sambil tertawa lebar. Bising. Jawab Nick bingung. Sungguh membuat iri kamu masih punya gaji. Rutgers mengeluh lagi dengan tidak senang, dia melakukan begitu banyak pekerjaan, dan semua gajinya digunakan untuk membayar makan, siapa yang membuatnya makan begitu banyak? Cowok berdarah panas semuanya sama saja. Apa kamu tidak punya tips saat menjadi pelayan? Aku sangat iri.
Tony menatap Rutgers dengan pandangan jijik. Tidak mungkin, siapa yang menyuruhmu mengandalkan kekuatanmu untuk makan, dan aku mengandalkan wajahmu untuk makan? Rutgers berkata tanpa daya, dan hatinya penuh kegembiraan. Kali ini, dia juga mengganti seekor anjing model. Dengan cara ini, menggoda seorang gadis di kehidupan sebelumnya pasti merupakan hal yang sukses. Makan dengan wajahmu? Bukankah ada orang yang makan dengan wajahnya? Di mana tumbuh mulutnya? Tony berkata dengan tatapan bingung. Rutgers meliriknya tanpa berkata-kata sebelum berkata, ini adalah masalah kesenjangan generasi, kamu ketinggalan zaman, paman. Nick yang mabuk di samping juga mengucapkan beberapa kata yang tidak masuk akal, Tony, kamu juga seorang paman. Hahaha. Kesenjangan generasi? Ada apa? Paman? Umurku baru 25 tahun. Sial. Meski aku terlihat sedikit galak. Belum tua. Tony berkata dengan tidak puas, terdapat beberapa meja di kabin di bawah tangga, dan banyak pintu menuju ke tempat lain, dekorasinya sangat sederhana. Siapa yang percaya? Mungkin kamu menabraknya saat berjalan di malam hari. Hahaha. Saat Tony sedang membual tentang bekas lukanya, seorang pria bertubuh besar yang duduk di meja sambil minum meletakkan botolnya dan berkata sambil tertawa lebar. Pria bertubuh besar itu berpakaian sangat santai, Rutgers dan Tony sama-sama mengenakan pakaian pelaut, sedangkan dia mengenakan celana pantai dan kemeja. Semua kancing kemejanya tidak dikancingkan, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat, lebih bangga dari Rutgers. Perut 8 bungkus bahkan lebih menakutkan. Nick, brengsek. Bekas lukaku asli. Tentu saja Tony yang diajak menjawab dengan tegas. Jangan membodohi Rutgers. Dia tidak tahu apa-apa, Wem. Apa aku mabuk lagi? Nick masih sadar, tapi tiba-tiba pipinya memerah dan dia terlihat mabuk. Apakah begitu lagi? Cara Paman Nick mabuk seperti ini sungguh istimewa. Rutgers berkata dengan penuh emosi sambil melihat ke arah Nick yang terlihat seperti ini. Pakaian pelaut di kapal dan pakaian pelayan hanyalah pembeda antara atasannya. Atasan pelayan adalah jas yang lebih formal. Nick, berapa botol yang kamu minum kali ini? Tony bertanya dengan rasa ingin tahu. Iklan. 5 botol? Tidak, masih 6 botol, tidak ingat. Kata Nick dengan ekspresi bingung, dan setelah itu, dia berbaring di atas meja dengan botol itu, benar-benar terlihat seperti alkoholik. Hahaha, menurutku gajimu bulan ini hilang lagi, dan kamu bahkan tidak bisa membayar anggurmu kan? Tony berkata sambil tertawa lebar. Bising. Jawab Nick bingung. Sungguh membuat iri kamu masih punya gaji. Rutgers mengeluh lagi dengan tidak senang, dia melakukan begitu banyak pekerjaan, dan semua gajinya digunakan untuk membayar makan, siapa yang membuatnya makan begitu banyak? Cowok berdarah panas semuanya sama saja. Apa kamu tidak punya tips saat menjadi pelayan? Aku sangat iri. Tony menatap Rutgers dengan pandangan jijik. Tidak mungkin, siapa yang menyuruhmu mengandalkan kekuatanmu untuk makan, dan aku mengandalkan wajahmu untuk makan? Rutgers berkata tanpa daya, dan hatinya penuh kegembiraan. Kali ini, dia juga mengganti seekor anjing model. Dengan cara ini, menggoda seorang gadis di kehidupan sebelumnya pasti merupakan hal yang sukses. Makan dengan wajahmu? Bukankah ada orang yang makan dengan wajahnya? Di mana tumbuh mulutnya? Tony berkata dengan tatapan bingung. Rutgers meliriknya tanpa berkata-kata sebelum berkata, ini adalah masalah kesenjangan generasi, kamu ketinggalan zaman, paman. Nick yang mabuk di samping juga mengucapkan beberapa kata yang tidak masuk akal, Tony, kamu juga seorang paman. Hahaha. Kesenjangan generasi? Ada apa? Paman? Umurku baru 25 tahun. Sial. Meski aku terlihat sedikit galak. Belum tua. Tony berkata dengan tidak puas. Semuanya 25. Yang mengumpulkan adalah orang yang menjalankan 3, bukankah itu tua? Rutgers mengoceh begitu saja. Ia pun memilah pakaiannya dan berjalan menuju pintu kamar yang menuju ke kabin di atas, juga tempat menjamu tamu. Pembulatan? Lari 3. Rutgers, kenapa kamu terus mengatakan hal-hal yang aku tidak mengerti? Lagi pula, aku belum tua, aku masih perawan. Tony menggeram dengan marah. Rutgers tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata terakhir Tony. Hahaha, Tony,
kamu sudah lama perawan? Tony langsung tersipu, dan dengan cepat menjelaskan, aku salah. Aku bilang kamu masih perawan. Rutgers melepas topi pelautnya dan menggantungkannya di sisi pintu. Dia membuka pintu dan berkata dengan nada menggoda, saya tahu, Tuan. Judul terakhir Rutgers diucapkan kata demi kata, dan dikatakan bahwa Tony hanya ingin menghajarnya. Betapa tanpa malu-malu dia mengejeknya. Hanya saja dia tidak punya peluang sekarang. Rutgers telah menutup pintu dan keluar. Dia hanya dapat menemukan kesempatan lain di malam hari untuk mengajari Rutgers beberapa hal yang tidak bisa dikatakan omong kosong. Rutgers, yang sedang berjalan di lorong, mau tidak mau menunjukkan sedikit senyuman. Dia bersenang-senang dengan Tony dan Nick bulan ini, dan mereka tidak punya niat buruk. Kedua orang ini dan kapten kapal, John hampir menjadi anggota utama tim pengawal, yang lain setengah hati seperti Rutgers, yang jelas-jelas melakukan pekerjaan pelaut, tetapi harus bertarung dengan bajak laut. Kedua orang ini tidak terlalu kuat, setidaknya Rutgers tidak bisa melakukan beberapa putaran dengan kedua tangan mereka, Tony menggunakan pistol, Nick adalah tinju, terakhir kali bajak laut menyerang, kedua orang ini terbalik beberapa kali. Bajak laut nomor 10. Setelah sebulan bekerja, Rutgers hanya bercanda dengan kedua orang ini, hanya untuk melihat apakah dia bisa mempelajari dua trik dari mereka berdua. Bagaimanapun, dia masih ingin melaut dan menjadi bajak laut. Mungkin ingatan pendahulunya lah yang sedang bekerja. Kehidupan seorang pencuri penuh dengan kerinduan. Sebelum Rutgers menyeberang, dia juga seorang penggemar bajak laut. Jika dia punya kesempatan, dia sangat ingin bertemu dengan protagonis di dalamnya. Tubuh ini sangat kuat, setidaknya dengan tubuh Mowgli sebelumnya, tubuh ini membuatnya tidak mampu mengalahkan ketiga kakinya, dan dia belajar banyak hal dengan sangat cepat. Mungkin ini ada hubungannya dengan panca indera Rutgers yang tajam. Rutgers juga mengganggu Tony dan Nick untuk mempelajari keterampilan bertarung mereka. Nick menyelesaikannya dengan sangat baik. Setelah memberinya beberapa botol anggur kelas atas yang ditinggalkan oleh para tamu, dia setuju untuk mengajarinya, tetapi Tony, bocah cilik ini, sebenarnya memintanya untuk mencuri beberapa wanita pakaian dalam tamu itu, pria perawan yang pantas itu. Rutgers ini menolak dengan tegas, bukan karena dia tidak bisa mencurinya, karena jika dia mencurinya, dia tidak akan memberikannya. Rutgers sendiri masih perawan. Kedua generasi itu berusia 30-an, dan dia tidak pernah memiliki pemahaman yang mendalam dengan wanita muda itu. Dia hanya tahu panjangnya sendiri, bukan kedalaman wanita muda itu. Memikirkan hal ini, Rutgers pun membuka pintu lain, dan suara di dalam pintu itu berisik, ada suara peralatan dapur, suara api yang menyala, suara pemotongan sayuran, DLL, serta teriakan orang-orang. Pria. Apakah hidangan untuk meja pertama sudah siap? Makanan pembuka untuk meja nomor 3 sudah siap, datang dan sajikan. Hei, ini ada 2 permintaan lagi yang harus diantar ke kamar. Ini masih sangat panas. Rutgers baru saja masuk dan melihat ke dapur yang sibuk dan menghela nafas dengan emosi. Kenapa kamu di sini sekarang, nak? Kemana kamu pergi bermalas-malasan lagi? Ah! Rutgers baru saja selesai menghela nafas, tapi merasakan aura berbahaya datang. Dia benar-benar tidak siap, dan telinganya dipelintir. Harus membuat setengah putaran. Sakit. Melo Bibi. Aku tidak akan bermalas-malasan. Aku akan segera ke sini setelah aku selesai membersihkan dek. Sakit, bisakah kamu melepaskannya dulu? Rutgers langsung kesakitan. Aku mohon ampun, wajahku terus berubah, MD sakit sekali. Orang yang memelintir telinga Rutgers adalah seorang wanita cantik dengan tinggi sekitar 1,7 meter. Dia mengenakan seragam koki putih yang menggambarkan sosok seksinya. Rambut emasnya tersembunyi rapi di topi koki, dan ada sedikit waktu di wajahnya. Jejak yang dibawanya, tetapi juga menambah pesonanya, dia merasa seperti sudah matang, dan ada keringat halus di dahinya karena pekerjaan yang intens. Meski keindahannya indah dan nikmat, Rutgers kini sekarat karena kesakitan. Lupakan saja, kamu jangan berani bermalas-malasan. Aiki sudah pergi memesan makanan untuk para tamu, jadi kamu bisa menyajikannya untukku. Wanita yang dipanggil Melo oleh Rutgers melepaskan tangan yang memutar telinganya dan memerintahkan kata Rutgers. Mengerti, itu benar. Rutgers buru-buru menggosok telinganya yang terluka, benar, dan memutarnya berbeda setiap kali. Telinganya yang lain baru saja menderita kemarin.
Aku serahkan padamu untuk menyajikan hidangannya, jangan malas. Kalau tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Kata Merlo sambil tersenyum kepada Rutgers, namun memberikan perasaan yang sangat berbahaya dan memutar seperti demonstrasi. Menggerakkan tangan giok yang baru saja dia putar pada Rutgers. Jadi begitu. Rutgers berkata dengan wajah cemberut, sangat ingin mengeluh tentang sistem perburuhan di sini, dan kehidupan kerja 9 hingga 5 atau 8 jam sehari di surga yang agung. Kalau begitu ayolah. Siapa yang menyuruhmu makan sebanyak itu? Kamu harus bekerja lebih banyak. Merlo memutar tubuh indahnya dan berjalan menuju para chef, terlihat jelas bahwa dia adalah chef di sini Long. Tapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan memberikan senyuman berbahaya pada Rutgers. Satu hal lagi, jangan panggil aku Bibi. Umurku baru 29 tahun 254 bulan. Ya. Rutgers menarik, memaksakan senyum, dan menjawab tanpa daya. Dalam hati, saya terus mengeluh, dunia One Piece terlalu tidak bisa diandalkan, bukan? Umurku di atas 50, kenapa rasanya seperti 30 tahun? Tapi segera seseorang menyelainya, dan seorang koki datang, menepuk pundaknya, menyeka keringat di dahinya, dan meletakkan hidangan yang sudah disiapkannya di depan meja Rutgers tanpa melihat ke atas. Dia berkata, kedua piring ini diberikan kepada 2 ruangan, 307 untuk kamar di sebelah kiri dan 209 untuk kamar di sebelah kanan. Setelah koki selesai berbicara, dia pergi tanpa menunggu jawaban Rutgers, dan masih banyak hal yang harus dia lakukan. Rutgers membuang senyum malangnya, menutup kedua piring, dan mengambilnya dengan satu tangan, siap untuk mengantarkannya kepada para tamu. Di kedua piring itu ada beberapa piring halus dengan tutup transparan. Rutgers mau tidak mau menggerakkan jari telunjuknya. Dia juga sangat lapar sekarang, dan dia harus terus bekerja setelah menelan. Mereka bisa makan di sore hari, atau jika beruntung bisa makan sisa makanan para tamu. Tentu saja Rutgers sangat kasihan, karena ternyata tubuhnya juga sangat lapar. Kalau dia sarapan telat, dia tidak akan lapar sampai sore hari, tapi orang ini lapar setelah melakukan beberapa pekerjaan. Bisa dibilang tiruan Luffy, mungkin kamu memang perlu makan 5 kali sehari? Rutgers dengan patuh menaiki tangga. Lantai pertama kapal penumpang ini merupakan restoran tempat para tamu biasa bersantap. Setelah makan malam, suasananya hampir seperti ballroom. Lantai 2 ke atas adalah kamar tamu. Rutgers berjalan ke pintu kamar 209, menempelkan telinganya di pintu, dan pertama-tama menggunakan pendengaran khususnya untuk mendengarkan apakah ada suara di dalam. Trik ini dirangkum sendiri. Jika dia mengetuk pintu seperti ini dan masuk, jika tamu itu melakukan sesuatu yang istimewa dia akan menderita, belum lagi tipnya, diperkirakan dia akan diledakkan. Setelah memastikan bahwa tidak ada suara, Rutgers mengetuk pintu dengan percaya diri, dan berkata dengan nada yang dirumuskan, "Tamu yang terhormat, makanan Anda telah diantar ke pintu, apakah nyaman bagi Anda untuk membuka pintu?" "Ya." "Bisakah? Apakah kamu masih seorang adik yang mendengarkan suara itu?" "Masuklah sendiri." Suara wanita yang manis dan malas datang dari kamar, dan Rutgers membukakan pintu dan masuk. Dengan semangat, Rutgers sampai di pintu 307, dan dengan enggan membiarkan Rutgers kecil itu mati. Rutgers meniru rutinitas lama dan menempelkan telinganya ke pintu dan mulai menguping. Dia mulai mendengarkan suara di dalam ruangan, tapi setelah mendengarnya, dia benar-benar mendengarkannya. Baru saja mendengar suaranya. Rutgers sepertinya mendengar seseorang berbicara, yang juga membuatnya menghela nafas lega. Tadinya dia akan menunggu percakapan di dalam sebelum mengetuk pintu, tapi dia sedikit bingung, kamar 307 ini seharusnya kamar single. Bagaimana bisa terjadi dialog? Dengan cara ini, Rutgers juga mendengarkan dengan lebih cermat. Memang ada percakapan di dalam ruangan, tapi tidak dengan orang. Seorang pria berjas hitam sedang duduk di depan meja, memegang gagang telepon, berbicara dengan orang di seberang. Pria itu juga mengenakan topi hitam dan terlihat sangat berpendidikan. Tidak hanya bak telepon di atas meja, tetapi juga sebuah kotak. "Apakah kesepakatan buah iblis yang kamu katakan itu benar?" Suara mantap terdengar dari bak telepon. "Tentu saja. Aku tidak punya nyali untuk berbohong padamu," kata pria berbaju hitam yang duduk di depan meja. "Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menghubungi kami, karena transaksi sudah sampai, tentu saja tidak mungkin bagi kami untuk tidak melakukannya. Kami bukan bajak laut itu."
Bak telepon berlanjut. Itu wajar, tapi buah iblis ini berbeda. Pria berbaju hitam itu berkata dengan hati-hati. Menurutku kamu, seorang pemburu hadiah kecil, tidak bisa menemukan apapun. Kamu beruntung bisa mengambil buah iblis, kan? Suara melalui bak telepon itu menghina. Lelucon yang luar biasa. Pria berbaju hitam berkata sambil menyeringai, tapi dia bergumam di dalam hatinya. Ini kedua kalinya aku bertemu buah iblis. Lalu, apa bedanya Xiaoke? Jangan bilang kamu tahu kemampuan apa yang dimiliki buah iblis? Tentu saja aku tidak tahu. Aku belum membaca Pokédex buah iblis, tapi aku masih mengerti sedikit tentangnya. Meskipun nada suara pria berpakaian hitam itu rendah, matanya sekarang penuh cahaya. Oh, kalau begitu aku bisa mendengarkanmu. Bak telepon itu menyipitkan matanya dengan sangat jelas, dan berkata dengan sedikit ketertarikan pada nadanya. Buah iblis secara kasar dapat dibagi menjadi 3 kategori, Logia, Paramecia, dan Zoan. Bentuk Logia mungkin nanas, Paramecia adalah apel, dan Zoan hampir seperti pisang, kan? Pria berbaju hitam berkata dengan percaya diri, membuktikan bahwa dia ada di sini. Di satu sisi, banyak penelitian telah dilakukan. Pada dasarnya tidak ada yang salah. Lalu apa? Apa yang ingin kamu katakan? Jenis buah iblis apa yang merupakan buah iblismu, bukankah itu terlihat biasa saja? Logia. Buah iblisku, pria berbaju hitam berkata dengan berani sambil menepuk kotak yang dia letakkan di atas meja. Ini milik Logia. Itu sungguh mengejutkan. Hahaha. Ada juga tawa dari Von Worm, jelas karena minatnya meningkat. Aku tidak tahu buah apa itu, tapi Logia bisa dijual dengan harga yang sangat bagus. Benar kan? Departemen Pemerintah yang terhormat. Pria berbaju hitam itu juga menyeringai di sudut mulutnya, dan meletakkan satu tangannya di atas kotak itu. Membelai, tatapan penuh minat. Mendengar mulut Rutgers terbuka lebar di luar pintu, semua ketertarikan yang dimiliki wanita muda itu sebelumnya hilang. Buah Logia. Aku pergi. Bisakah aku bertemu dengan buah iblis Logia? Rutgers menggeram dalam hati. Matanya juga cerah. Harga Logia tentu sangat bagus. Kamu bisa kirim fotonya ke sini. Yuk cek apa itu buah iblis. Dia tidak bisa berhenti tersenyum. Jika dia bisa membeli buah iblis dari Logia, maka kreditnya akan sangat besar. Tidak apa-apa. Tapi harganya harus masuk akal. Pria berbaju hitam itu juga berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Kami mewakili pemerintah. Kami bukan bajak laut. Tentu saja, ini akan adil dan adil. Orang-orang di sana berkata tanpa ampun setelah mendengarkan pria berbaju hitam. Ya, saya tentu saja percaya apa yang dikatakan pemerintah. Pria berbaju hitam itu menunjukkan keringat dingin di dahinya. Urusan pemerintah sungguh sulit. Dia buru-buru melanjutkan, saya akan mengambil foto dan segera mengirimkannya kepada Anda. Omong-omong, pria berbaju hitam membuka kotak itu, memegang mata serangga telepon dan menghadap buah iblis yang terbuka di dalam kotak, siap untuk mengambil gambar. Saat ini, Rutgers, yang telah mendengarkan di luar pintu, tidak dapat menahannya. Ini kesempatannya untuk melihat buah iblis Logia. Dia bahkan tidak mengetuk pintu, dia hanya membuka pintu dan masuk. Dia berkata, tamu yang terhormat, makanan Anda sudah diantar, di mana harus diletakkan. Biasanya orang yang mengatakan ini pasti sedang melihat ke arah para tamu, namun mata Rutgers menyapu sekeliling ruangan, dan matanya tertuju pada buah iblis yang ada di dalam kotak di atas meja. Setelah melihatnya dengan jelas, matanya membelalak. Yang lebih besar lagi, kengerian langsung naik ke wajahnya. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pria berbaju hitam buru-buru menutup kotak itu dan berkata kepada Rutgers dengan nada muram. Meskipun dia pengecut di depan pemerintah, dia sangat galak terhadap Rutgers. Lagi pula, menurutnya, Rutgers hanyalah seorang pelayan. Maaf. Aku pelayan kapal ini. Aku membawakanmu makanan. Di mana aku harus menaruhnya? Rutgers berkeringat dingin dan buru-buru menundukkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak ditakuti oleh pria berbaju hitam itu, tapi ketika dia melihat benda itu ketakutan, dan bahkan tangan yang memegang piring itu sedikit gemetar. Jika aku membacanya dengan benar, itu. Rutgers menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan itu sungguh menakjubkan. Saya tidak menyangka akan melihat buah iblis ini di sini.
Ketika pria berbaju hitam melihat penampilan Rutgers seperti ini, dia mengira Rutgers terlalu takut, dan dia sangat puas dengan penampilannya, yang sangat memuaskan harga dirinya. Berkata, taruh saja di atas meja. Simpan dan keluar. Lausi bukanlah bajak laut yang tidak masuk akal itu. Oh, baiklah. Rutgers berkata dengan gemetar, dan setelah meletakkan piringnya dengan goyah di atas meja lagi, dia keluar ruangan dengan kepala tertunduk dan menutup pintu. Pria berbaju hitam selalu mengira Rutgers gemetar ketakutan, namun dia tidak melihat mata Rutgers yang berbinar-binar, dan gemetar itu hanya karena kegembiraan. Rutgers bersandar di pintu untuk menenangkan diri lagi, tapi sekarang suasana hatinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak mungkin salah. Sama sekali tidak salah ingat. Buah iblis ini. Bentuk itu. Warna itu. Siapapun yang pernah membaca karya One Piece lengkap pasti tidak akan tahu apa itu buah iblis. Kemunculannya memicu perang terbesar sejak era bajak laut hebat. Pergantian empat kaisar lama dan baru juga tidak dapat dipisahkan sama sekali. Blackbeard, yang bisa dikatakan sebagai kariris terbesar di antara raja bajak laut, mengincarnya. Buah gelap Logia. Sekarang adalah tahun ke-12 zaman bajak laut hebat, dan kalender lingkaran laut 1510. Mengapa buah yang muncul 10 tahun kemudian muncul di sini? Rutgers mau tidak mau berpikir. Setelah Rutgers keluar ruangan, percakapan di ruangan itu belum berakhir. Apa yang terjadi tadi? Suara yang sangat tidak menyenangkan datang dari bak telepon. Lagi pula, dia tidak ingin diganggu oleh orang lain dalam transaksinya. Itu hanya pelayan yang sembrono. Aku akan terus memotretmu sekarang. Pria berbaju hitam itu langsung kehilangan tampang arogannya dan berkata sambil menyeringai. Gerakan di tangannya juga tidak berhenti, dia menyekanya dengan kartu bak telepon dan mengambil foto dan mengirimkannya. Aku sudah menerimanya, dan itu memang terlihat seperti buah iblis Logia. Lokasi perdagangannya adalah tempat perdagangan terbesar di Pulau West Blue Crowns, dan jumlah transaksinya akan diberitahukan saat kita menentukan kemampuan buah iblis ini. Apakah tidak ada masalah? Nada suara bak telepon itu sangat serius, dan dia jelas tidak puas dengan apa yang baru saja diganggunya. Dia jelas bertanya, tapi apa yang dia katakan sepertinya membenarkan. Tidak, tentu saja tidak ada masalah. Kapal akan bisa tiba di Pulau Crowns besok siang. Pria berbaju hitam, tentu saja, buru-buru berkata dengan patuh. Itu dia. Bak telepon digantung di sisi lain. Mendengar ini, Rutgers juga meninggalkan pintu dan berjalan ke bawah, matanya terus berkedip, buah hitam tidak terlalu menarik baginya. Jika dia mengingatnya dengan benar, itu disebut kemampuan buah iblis paling ganas. Mengatakan tidak adalah suatu kebohongan, tetapi apa yang harus dilakukan? Rutgers kini penuh dengan kebingungan dan kegembiraan, yang menyebabkan dia linglung pada pekerjaan selanjutnya, dan orang-orang di dapur juga menyadarinya. Namun karena dia hanya melakukan pekerjaan sebagai pelayan, tidak ada yang salah. Sore harinya, dapur juga mulai istirahat, dan sekelompok orang berjas chef berwarna putih duduk bersama sambil menyantap masakannya sendiri atau sisa makanan para tamu. Rutgers duduk di samping mereka, tanpa sadar memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, begitu kesal hingga dia bahkan tidak punya mood untuk mencicipi makanannya. Kini ia dihadapkan pada pilihan besar, yang bisa dikatakan sebagai pilihan terbesar yang pernah ia buat sejak perjalanan waktu. Tidak terlalu banyak. Ada apa? Rutgers? Kenapa makan begitu banyak? Seorang koki bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Rutgers dalam keadaan seperti itu. Iya. Apa kamu takut kehilangan gajimu? Hahaha. Beberapa chef juga menemukan bahwa kondisi Rutgers salah. Orang pertama bertanya, dan yang lainnya juga muncul. Jangan takut, bukankah kamu akan menjadi bajak laut? Untuk apa kamu menabung? Hahaha, bermanfaat sekali bagi kita untuk menghemat uang. Benar? Iya. Hahaha, Rutgers, anak sepertimu tidak mengertikan. Sekelompok koki mulai menggoda, dan salah satu dari mereka bahkan menempel di telinga Rutgers dan berbisik, Rutgers, kami menghemat uang untuk pergi ke jalan adat Pulau Crowns. Apakah Anda ingin ikut? Meski diucapkan dengan suara pelan, dapurnya tidak besar, dan tempat makan mereka pun lebih kecil. Suara ini sudah lama terdengar oleh orang lain, dan berdasarkan fitur wajah Rutgers yang sensitif, suara ini dianggap keras. Hahaha, Rutgers, kamu belum pernah ke sana kan?
Custom Street adalah tempat yang bagus. Rutgers, ikut kami sekali saja. Dijamin kamu ingin mati. Hahaha. Besok kita akan sampai di Crowns Island. Ini pulau perdagangan terbesar di West Blue. Tentu saja Custom Street di atas juga yang terbaik di West Blue. Para wanita di sana sepertinya sangat menyukai Rutgers. Mungkin mereka bisa memberimu gratis. Itu uang yang tidak sedikit. Hahaha. Sekelompok koki semuanya menunjukkan ekspresi yang Anda tahu dan saya mengerti, dan berkata kepada Rutgers sambil menyeringai, ekspresi itu tampak seperti sekelompok orang aneh yang menculik loli. Rutgers memiliki hashtag di kepalanya. Apakah semua chef di One Piece diwarisi Sanji? Sekelompok koki yang penuh warna. Tapi dia tidak bisa mengatakannya, lagi pula mereka tidak tahu siapa Sanji. Rutgers memakan isi piringnya dengan cepat, meletakkan pisau dan garpunya, dan dengan enggan berkata kepada sekelompok koki di sebelahnya, maaf, saya merasa tidak enak badan hari ini, tapi tidak ada yang serius. Semuanya, Don jangan khawatir. Rutgers juga tahu bahwa orang-orang ini mengolok-oloknya karena mereka melihat kondisinya tidak baik, dan ingin membebaskannya, tetapi tidak mungkin, percuma membicarakan masalahnya saat ini dengan mereka. Itu hanya sekilas. Berdiri dan berjalan keluar. Sekelompok koki, Anda lihat saya lihat Anda, dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Rutgers. Mereka semua kembali ke posisi masing-masing, apa yang harus dilakukan. Rutgers berjalan ke geladak, dia membersihkan dirinya, dengan tangan di pagar, seluruh tubuhnya bersandar di pagar seperti ikan asin, memandangi laut yang terus berfluktuasi, ekspresi Rutgers perlahan-lahan tenggelam, dan dia mulai mengatur pikirannya sendiri. Pertama-tama, orang-orang di kapal penumpang ini sangat baik padanya. Hal itu terlihat dari pemikiran untuk menyelesaikan masalah baginya barusan. Hal ini pun membuatnya mengeluh bahwa masih banyak orang baik di Riman, dan tidak banyak penjahat yang semuanya ada di belakang. Apakah itu bercat putih? Yang kedua adalah bagaimana dia harus melangkah di masa depan. Dia tidak boleh melarikan diri ketika dia menjadi bajak laut. Bagaimanapun, ini juga merupakan keinginan pendahulunya. Dia juga seorang pria berjiwa bebas di kehidupan sebelumnya, dan seorang bajak laut sangat cocok untuknya. Sekarang, pertanyaan terpenting di hadapan Rutgers adalah apakah akan merebut buah hitam. Saat pertama kali melihatnya, dia sangat menginginkannya, tetapi sekarang dorongan hatinya telah mereda. Dia tahu berapa banyak yang dia miliki sekarang. Paling banyak, ia akan bertarung dengan jutaan bajak laut, dan jika Anda mengambilnya, Anda mungkin terbunuh. Jika Anda tidak meraihnya, seberapa besar potensi yang bisa Anda mainkan dengan tubuh ini? Rutgers sangat bingung. Dia merasakan tanggung jawab yang tidak dapat dijelaskan dan mewarisi tubuhnya. Dia tidak mungkin hanya menjadi bajak laut kecil yang makan dan menunggu mati, bukan. Pendahulunya juga seorang pria berdarah panas yang membangkitkan haki penakluk. Saya tidak tahu apakah perubahan kepribadiannya akan membuat haki penakluk ini menghilang, itu akan kacau. Kini kemunculan buah hitam setara dengan sebuah peluang, kekuatannya tidak diragukan lagi, namun benarkah demikian? Menjadi bajak laut besar. Dia hanyalah orang kecil di kehidupan sebelumnya, dan mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang ngengat sosial. Saat itu, dia hanya ingin hidup rendah hati, tetapi sekarang berbeda, dan pilihan ada di hadapannya. Dia yang tidak pernah merasa bertanggung jawab. Jadikan diri Anda tanggung jawab sebagai bajak laut hebat, atau bahkan raja bajak laut. Dia tidak percaya diri. Rutgers tidak ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya, dan sekarang dia memiliki setidaknya satu mimpi, meskipun itu bukan mimpinya sekarang, tapi apa bedanya? Kakak Rutgers, ada apa denganmu? Semua orang bilang sepertinya kondisimu tidak baik. Pada saat ini, suara wanita yang lembut dan imut terdengar dari belakang Rutgers, dengan nada khawatir di nadanya. Aiki, aku tidak melakukan apa-apa. Hanya sedikit tidak nyaman. Rutgers berbalik, menyandarkan punggungnya ke pagar, memandang gadis di depannya, dan melanjutkan dengan nada menyayangi, juga, aku mengatakan semuanya. Aku sudah melaluinya berkali-kali, aku baru berusia 15 tahun, kamu sudah berumur 16 tahun, jelas lebih tua dariku, jangan panggil aku kakak. Nyatanya, dia masih sangat senang dipanggil kakak Rutgers olehnya, ini Ernie Chen. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada gadis yang memanggilnya Oni Chen.
Gadis yang muncul di depan Rutgers memiliki rambut jamur emas, wajah imut dengan sedikit kekanak-kanakan, dan sepasang mata bulat besar berbingkai hitam di pangkal hidung kecil. Perasaan ibu. Mengenakan gaun putih, dia memperlihatkan betisnya yang seputih kristal. Dia mungil dan tingginya sekitar 1,6 meter. Meski terlihat muda, dadanya sangat membuncit. Betapa kasarnya. Kakak Rutgers. Tidakkah ada orang yang menyuruhmu untuk tidak terus-terusan menyebutkan usia perempuan? Aiki berkata dengan marah, sambil membusungkan wajah kecilnya karena ketidakpuasan. Ya, jangan terus-menerus mengatakan hal seperti ini yang akan dikatakan Bibi. Rutgers melihat ke arah Aiki yang lucu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas pipi Aiki yang menonjol, dan dia merasa jauh lebih santai. Inilah yang diajarkan Suster Milo kepadaku. Katanya gadis manis lebih menyenangkan. Kata Aiki dengan wajah datar, dan Rutgers meremas tangan Rutgers lagi karena penampilannya yang imut, dan rona merahnya naik ke wajah Aiki. Wajah Ki buru-buru menepis tangan Rutgers dan berkata, "Oh, cubit sekali saja, jangan terus-menerus mencubitnya." Tidak mungkin, siapa yang membuat Aiki begitu imut? Juga, jangan dimanjakan oleh Melo. Rutgers berkata sambil tersenyum, tidak malu, sepertinya familiar dengan Aiki. Kenapa begini? Aku hanya orang biasa-biasa saja? Aiki dipuji oleh Rutgers, wajahnya memerah, dan kedua tangan kecilnya menggosok sudut gaunnya, dia terlihat terlalu manis. Hahaha, sungguh tidak layak dipuji. Suasana hati Rutgers juga jauh lebih baik. Benar saja, saat suasana hatinya sedang buruk, jauh lebih baik memiliki wanita muda yang tampan. Meskipun wanita muda ini sepertinya lebih suka menjadi saudara perempuan. Kakak Rutgers, kamu selalu seperti ini. Hanya kamu yang memperlakukanmu seperti ini. Kata Aiki dengan suara yang semakin pelan, menoleh ke wajahnya yang memerah. Jika tidak untuk pendengaran Rutgers Ken, mungkin dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan di akhir. Mata Rutgers sedikit menunduk. Saat ini, dia sangat bingung. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa tanggapi jika dia mau. Biarpun dia mendengarnya, dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Aiki juga mempelajari Rutgers, menyandarkan tubuhnya di pagar, memandang ke laut dan berkata, "Kakak Rutger, apakah kamu masih pergi ke laut?" Rutgers memandangi laut bersamanya dan berkata, "Ya, saya tetap pergi ke laut. Apapun yang terjadi, saya tetap akan menjadi bajak laut." Kalimat inilah yang diucapkan Rutgers di dalam hatinya. Dibandingkan dengan angkatan laut, dia masih ingin menjadi bajak laut dengan lebih bebas, belum lagi dia ingin membantu pendahulunya mewujudkan mimpinya. Apakah ini perjanjian dengan pria lain? Meski sangat berbeda dengan Luffy dan Shanks. Agie menoleh ke samping, menatap Rutgers penuh harap dan berkata, "Hei, bisakah kamu membawaku bersamamu?" Kakak Rutgers. Rutgers tampak sedikit gelisah. Dia mengkhawatirkan masa depan bajak lautnya sendiri. Bukankah itu akan membuatnya semakin tidak yakin apa yang harus dilakukan jika ia membawa orang lain? Rutgers juga menjadi serius, menatap mata Aiki secara langsung, dan berkata dengan serius, "Aiki, aku akan menjadi bajak laut." Aku tidak bercanda. Bajak laut itu sangat berbahaya. Sentuhan keras kepala muncul di wajah Aiki, dan dia menjawab dengan keras, "Tentu saja saya tahu bahwa bajak laut itu berbahaya. Tapi saya telah mendengar banyak hal tentang bajak laut dari kakek John, dan cuaca indah di Grand Line, pulau-pulau aneh, semua jenis balapan. Saya ingin melihat semuanya." Ini adalah pertama kalinya Rutgers melihat Aiki berbicara begitu keras, dan dia sedikit terkejut, namun tetap berkata dengan serius, "Meskipun perjalanannya akan menyenangkan, itu terlalu berbahaya." Tidak, tidak. Dalam hati Rutgers, Aiki tetaplah tipe adik yang membutuhkan perhatiannya, meski dia lebih besar darinya. Untuk menolak Aiki, Rutgers hanya bisa melanjutkan dengan senyum masam. "Aiki, saya satu-satunya di kelompok bajak laut saya sekarang. Ini bukan kelompok bajak laut yang kuat. Mungkin mereka akan tersingkir sebelum memasuki Grand Line." Apa? Agie tidak terlalu mempercayai kata-kata Rutgers, dan berkata dengan curiga, "Bukankah kakak laki-laki Rutgers adalah bajak laut yang sangat kuat? Bagaimana mungkin dia tidak bisa masuk ke Grand Line?" Rutgers hanya ingin menampar wajahnya dengan wajah sedih. "Di mana kamu seorang gadis penggemar cilik? Di mana Anda melihat bahwa saya hebat? Aku bahkan tidak tahu seberapa baik aku." Melihat Rutgers sepertinya dipukuli,
Aiki buru-buru berkata, tidak masalah, jika kakak Rutgers tidak terlalu baik, saya juga sangat baik. Agie tidak memiliki pendengaran yang aneh seperti Rutgers. Dia tidak bisa mendengar dengan jelas, jadi dia hanya bisa bertanya lagi, apa yang baru saja kamu katakan? Rutgers berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bilang kamu sangat baik, di mana itu? Begitu Aiki mendengar ini, dia berkata dengan bangga, saya seorang navigator. Saya luar biasa. Kakek John memuji saya atas bakat saya. Tapi Rutgers berkata dengan semangat setelah mendengar apa yang dikatakan Aiki, navigator? Apakah Anda seorang navigator? Di mata Rutgers, posisi terpenting dalam kapal bajak laut adalah navigator, disusul juru masak, dokter kapal, dan tukang perahu. Keempat posisi ini diperlukan, dan yang lainnya tidak penting. Jadi Rutgers sangat senang mendengar Agie mengatakan itu. Aiki juga terkejut dengan tatapan mata Rutgers yang bersemangat, dan Kait bingung. Ya, saya telah belajar navigasi dengan kakek John. Selain itu, saya juga sangat kuat dalam pertarungan. Mengatakan itu, Agie juga mengayunkan tinju kecilnya yang lucu ke arah Rutgers, tapi itu jelas tidak meyakinkan. Rutgers memandang Agie dan berkata dengan tidak percaya, apakah Old John dapat diandalkan? Dia mengabaikan bagian kedua kalimat Aiki, hanya ketika dia sedang bersenang-senang, hanya bercanda, jika gadis imut dan lembut seperti itu bertarung dengan baik, apa gunanya menjadi seorang Muggle? Ketika Agie mendengar Rutgers menanyai John, dia berkata dengan marah, kakak Rutgers yang bodoh, aku kasar sekali. Keterampilan berlayar kakek John sangat kuat, kamu tidak menyadari bahwa kapal penumpang ini tidak pernah menemui masalah besar. Apakah itu abadai? Rutgers menggaruk kepalanya dan mengingat pengalamannya sebulan terakhir setelah menaiki kapal. Memang benar dia tidak menemui badai dan gelombang apapun. Benar-benar aman kecuali menghadapi beberapa gelombang bajak laut. Memang Rutgers sangat membutuhkan seorang navigator saat ini. Dia tidak akan pernah bisa mencapai pulau berikutnya dengan kata-katanya sendiri. Pendahulunya tenggelam seperti ini, dan dia tidak berani mencoba lagi. Melihat Rutgers tidak berbicara, Aiki berpikir dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengizinkannya naik, jadi dia bertanya dengan penuh semangat, bagaimana kabarnya? Kakak Rutgers, aku lumayan untuk navigator cantik sepertiku, kan? Hehe. Tertawa. Rutgers menghela nafas, menatap Aiki dengan mata samar, dan bertanya dengan sedikit sedih, apakah kamu benar-benar percaya padaku saat kamu menaiki perahuku? Menurutku orang sepertiku bisa. Bisakah kamu menjadi raja bajak laut? Rutgers sangat bersalah, dan karakter pria kecil itu terungkap sepenuhnya. Dia tidak percaya diri, tapi hatinya selalu tidak bahagia. Ia sudah mewujudkan impian pendahulunya, dan kini ia masih harus mewujudkan impian orang lain. Namun, Aiki tersenyum cerah pada Rutgers, dan sengaja mengarahkan matanya untuk membuat dirinya tampak lebih serius. Dia berkata dengan tegas dan acuh tak acuh, kepercayaan diri tidak pernah diberikan kepadamu oleh orang lain, ketika Roger pertama kali melaut. Tidak ada yang mengira dia bisa sukses. Sejarah diciptakan oleh manusia, dan mimpi tidak akan hilang begitu saja. Rutgers terkejut dengan apa yang dikatakan Aiki. Bagaimana bisa gadis cantik ini mengatakan hal seperti itu? Rutgers tidak percaya dan berkata dengan kesal, saya tidak terlalu percaya diri, situasi saya sangat istimewa, hei, ini benar-benar merepotkan. Sebaliknya, Aiki sangat puas dengan penampilan Rutgers, seolah-olah dia mengharapkannya, dan melanjutkan dengan murah hati, tidak peduli apa, aku sangat percaya padamu. Kakak Rutgers, jika itu kamu, pasti oke. Mata Rutgers berangsur-angsur bersinar. Jika seseorang mempercayainya, dan seseorang menanggapi keyakinannya, dia tidak punya alasan untuk bingung lagi, bukan? Bukankah itu Raja Bajak Laut? Bukankah itu impian pendahulunya? Anda harus melakukan semuanya sendiri. Aiki terus menyerang saat setrika masih panas dan berkata, Kakak Rutger, kamu akan melindungiku, kan? Aku juga akan membantumu mewujudkan impianmu. Mata Rutgers berangsur-angsur menjadi panas. Pendahulunya adalah pria berdarah panas. Kini dia merasakan darahnya perlahan membara. Mimpi dan sebagainya sudah terkonfirmasi, bukan? Rutgers menyentuh kepala jamur Aiki dengan tangannya yang besar, dan berkata dengan sedikit emosi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan tetap tercerahkan olehmu, hahaha, aku tidak akan pernah menyakitimu sebelum aku mati. Temanku.
Rutgers memandang pria di depannya, merasa sangat nyaman, kepercayaan dirinya atau sesuatu telah ditentukan. Luffy juga kehilangan kepercayaan diri setelah Summit War. Dia menangis dan mempertanyakan idenya menjadi One Piece. Rekannya lah yang membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tetaplah pada jalan yang kamu putuskan, hanya ada satu tujuan, Raftel. Saya tidak peduli apa karya aslinya, karena saya di sini. Izinkan saya menonton penampilan luar biasa Paman Ben berikutnya. Di seluruh dunia, Rutgers menyentuh kepala jamur Aiki dengan tangannya yang besar, dan berkata dengan sedikit emosi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan tetap tercerahkan olehmu, hahaha, aku tidak akan pernah menyakitimu sebelum aku mati. Temanku. Rutgers memandang pria di depannya, merasa sangat nyaman, kepercayaan dirinya atau sesuatu telah ditentukan. Luffy juga kehilangan kepercayaan diri setelah Summit War. Dia menangis dan mempertanyakan idenya menjadi One Piece. Rekannya lah yang membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tetaplah pada jalan yang kamu putuskan, hanya ada satu tujuan, Raftel. Saya tidak peduli apa karya aslinya, karena saya di sini. Izinkan saya menonton penampilan luar biasa Paman Ben berikutnya. Di seluruh dunia. Rutgers menarik tangannya dan berkata dengan riang kepada Aiki, oke, aku pasti akan membawamu bersamaku saat aku pergi ke laut, ayo pergi ke Grand Line bersama. Sekarang sudah diputuskan, tidak ada jalan keluar. Jika kaptennya bingung, seluruh kelompok bajak laut akan dilenyapkan. Anda tidak boleh membuat kesalahan buruk. Aiki masih sedikit malu, dan berkata dengan sedikit malu, aku belum mendapat persetujuan dari kakek John ketika aku pergi ke laut, jadi kamu perlu berbicara dengannya. Wajah Rutgers hitam. Lelaki tua itu bukan orang yang banyak bicara. Tapi sekarang saya hanya bisa berkata dengan jaminan tiket, jangan khawatir. Serahkan hal semacam ini padaku. John tua tidak akan pernah menghentikan seseorang untuk bergerak menuju mimpinya, bukan? Awalnya Aiki sedikit terharu, namun pada akhirnya dia berkata dengan marah, aku bukan laki-laki, aku perempuan. Bodoh. Maaf, salah bicara. Rutgers menjelaskan dengan cepat dan canggung. Kalau begitu aku serahkan padamu. Aku harus meyakinkan kakek John. Kakekku, yang biasanya banyak bicara, selalu sangat serius saat aku pergi ke laut. Aiki berkata dengan arogan, tapi nadanya sedikit tertekan. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Rutgers sepertinya tidak peduli, lalu berkata kepada Aiki dengan serius, selanjutnya aku akan melakukan pertarungan solo, dan jika berhasil, aku akan segera siap melaut. Aiki tercengang oleh kata-kata Rutgers, dan berkata dengan sedih, aku belum siap untuk melaut. Kalau begitu aku harus cepat dan bersiap. Wajah Rutgers membeku, senyuman muncul di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar percaya padaku. Karena itu kakak laki-laki Rutgers. Bertarung atau apalah, kamu tidak boleh gagal. Aiki menerima begitu saja. Saya juga berpikir saya akan berhasil. Rutgers menjawab sambil tersenyum, lalu berkata, aku kembali ke kabin dulu. Tadi aku tidak makan enak, dan aku sedikit lapar sekarang. Ingatlah untuk menunggu kabar baikku. Setelah Rutgers selesai berbicara, dia berjalan menuju tangga. Aiki melihat ke belakang Rutgers, tapi dia bergumam di dalam hatinya, pertarungan yang diatur Sister Melo untukku kali ini harus berhasil, bukan? Hehehe. Rutgers kembali ke dapur. Semua orang hampir selesai, dia hanya bisa mengisi perutnya dengan yang lain. Sungguh, tubuh ini lapar sekali. Selama periode tersebut, Koki cantik, Milo, memandang ke arah Rutgers yang sedang melahap sisa makanan, tetapi memberinya senyuman penuh arti, yang membuatnya sangat takut hingga dia hampir tersedak. Setelah makan malam, Rutgers akhirnya bisa beristirahat sejenak, yang juga merupakan berkah karena lautnya tenang, jika tidak, ia harus bekerja di Geladak. Rutgers berbaring di kursi dengan tatapan Geyu yang lumpuh, memikirkan langkah selanjutnya. Karena dia siap untuk pergi ke Grand Line, tidak ada alasan untuk melepaskan buah hitam di depannya, bukan? Saya harus mempersiapkan diri dengan baik, saya tidak tahu apakah saya bisa meraihnya dengan kekuatan saya saat ini. Meskipun Rutgers sangat ingin mendapatkan buah hitam, itu disebut sebagai kemampuan buah iblis paling ganas. Buah iblis yang telah ditunggu-tunggu oleh pria Blackbeard selama beberapa dekade di kapal Whitebeard. Namun Rutgers juga tahu bahwa buah iblis jelas tidak diperlukan. Setelah mencapai kekuatan tempur tingkat atas, keterampilan fisik adalah yang paling penting.
Pikirkan Shirohige, yang sekarat di Summit War, hampir membunuh Blackbeard. Ini mungkin sedikit berisiko, tetapi jika Anda memikirkan risiko yang diambil Blackbeard, Anda harus menunggu puluhan tahun. Apa risiko merusak diri sendiri? Jika bisa meraih buah iblis, Rutger siap langsung melaut. Bagaimanapun, dia mengganggu transaksi pemerintah dunia. Dia tidak ingin menimbulkan masalah pada kapal penumpang ini. Semua orang sangat baik padanya. Setelah melaut, saya akan menghabiskan beberapa tahun di West Blue, meningkatkan kemampuan tubuh dan buah saya, dan kemudian memasuki Grand Line. Jika dia tidak mengambilnya, tidak masalah. Dia tidak berpikir tubuhnya tidak mampu, dan dia masih muda, baru berusia 15 tahun. Bayangkan orang-orang yang mendominasi laut hampir semuanya berusia 40-an dan 50-an. Luffy dan yang lainnya berkata, bisakah orang dengan aura protagonis itu sama? Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk berbuah, Anda harus tinggal di sini sebentar, mempelajari lebih lanjut tentang metode bertarung Tony dan yang lainnya, dan mempelajari semua gerakan mereka sebelum terpeleset, bukan? Hahaha. Karena itu, saya harus bekerja keras untuk pertama kalinya. Dark Fruit tidak hanya berguna untuk meningkatkan kemampuannya saja. Kalau mantan bos bar pos One Piece itu tidak salah, Blackbeard dan yang lainnya mengandalkan kekuatan buah hitam untuk menjarah buah, bukan? Buah iblis sangat berharga. Jika Anda punya uang, kapal Anda sendiri tidak akan menjadi masalah. Mungkin Anda bisa membuat kapal bajak laut yang fantastis seperti Thousand Sunny. Anda bisa menjalani hidup yang lebih melembabkan. Yo 11, bersiaplah untuk bertarung sekarang. Lupakan saja, ayo bekerja dulu, atau dimarahi Pak Tua John lagi. Semangat Rutgers langsung mereda, dan dia kembali ke kondisi kerjanya sebagai ikan asin. Rutgers bekerja seperti ini sampai malam. Dia bahkan tidak mengantarkan camilan tengah malam pada pukul 10 malam, dan makan malam diantar ke lantai 3. Ia juga mendengar gerakan 307, namun sayangnya ia tidak mendengar suaranya. Dia pernah mendengar ini sebelumnya. Kuncinya hanyalah keberuntungan, bukan? Setelah semua pekerjaan selesai, aula berubah menjadi lantai dansa. Rutgers dulu suka melihat gadis-gadis menari di ruang tamu, tapi sekarang dia tidak tertarik. Dia menyapa Aiki dan yang lainnya, dan dia sendirian. Kembali ke kamarnya. Kamar Rutgers sangat sederhana, hanya meja dan tempat tidur. Tempat tidurnya berupa selimut dan bantal putih yang sangat sederhana. Hanya ada lampu dan beberapa buku di atas meja. Buku paling atas adalah apa yang Engga Grandmaster. Dia masih tidak tahu sangat mudah untuk mendapatkannya dari Tony. Berikut beberapa ensiklopedia dunia One Piece yang mencatat beberapa anekdot yang bisa diinformasikan pemerintah kepada masyarakat. Mengenai seberapa kredibelnya, Rutgers tidak setuju. Rutgers mengeluarkan bangku, duduk di atasnya, membuka lacinya, mengeluarkan pistol flintlock paling umum di dunia One Piece, meletakkannya di atas meja dengan peluru, dan mengeluarkan selusin atau lebih dari tengah bangku. Buku. Zhang Bailey mengambil lampunya, masih ada beberapa koin di bawah dasar lampu. Terlihat dari ia masih memiliki bakat menyembunyikan uang dari rumah pribadi. Siapa yang membiarkan gadis itu Aiki selalu datang untuk bermain, dan jika lelaki tua John tahu tentang tip yang dia terima, dia pasti akan disita. Siapa yang akan membiarkan dia makan lebih banyak daripada dia? Rutgers melihat pistol Gabele di atas meja. Bailey menambahkan hingga kurang dari 200.000. Ini semua adalah milik Rutgers saat ini. Dia membeli senjata itu secara diam-diam dari Tony. Meski ia akan mengeluarkan senjata saat melawan bajak laut, itu bukan miliknya. Rutgers menyeka pistolnya dengan hati-hati, matanya berbinar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, coba lakukan. Kekuatan bertarungmu seharusnya cukup bagus, bukan? Perawakan tinggi pria ini bukan tanpa alasan. Dalam pertarungan dengan bajak laut, dia selalu menghancurkan bajak laut biasa, mungkin bajak laut yang dia temui terlalu lemah. Dengan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan di benaknya, Rutgers berbaring di tempat tidur dan tertidur. Sekarang dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang perlu dia perhatikan adalah dia harus berhati-hati besok. Sekarang keuntungan terbesarnya adalah panca inderanya yang aneh dan tajam. Saatnya jadilah gelombang si idiot berbentuk ekor yang legendaris. Keesokan harinya, Rutgers memasukkan Bailey ke dalam sakunya, meletakkan pistol di pinggangnya, menutupinya dengan jaket, dan pergi bekerja seperti biasa.
Hingga sore hari, tidak ada hal aneh yang terjadi. Rutgers bahkan mengantarkan makanan kepada pria berbaju hitam di tahun 307 pada siang hari. Dia sangat ingat pakaian yang dia kenakan hari ini dan bau di tubuhnya. Lagi pula, indera penciumannya juga sangat sensitif. Bukan hidung anjing. Kapal penumpang melaju perlahan, dan titik hitam kecil muncul di depannya. Bintik hitam kecil itu membesar sepenuhnya. Sebuah pulau muncul di depan kapal penumpang. Pulau itu tampaknya bukan pulau biasa, dan fondasinya bukanlah tanah. Itu besar atau sangat besar, dan sangat hidup. Sebelum kapal penumpang mendekat, Anda bisa mendengar suara bising di atas. Kapal penumpang bersandar dengan mantap di pantai, Rutgers dan Tony melemparkan jangkar ke bawah, dan siaran di kapal juga berbunyi, para tamu yang terhormat, kapal sekarang telah tiba di Pulau Kroons dan akan turun. Penumpang dapat turun sendiri. Penumpang yang perlu duduk kembali perlu memperhatikan. Kapal akan terus berlayar besok jam 5 sore, dan seterusnya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Setelah perahu diparkir, para tamu mulai turun satu persatu. Sebuah tangga mengarah ke puncak batu di pulau itu. Ada jalan di seberangnya. Ada berbagai macam orang yang mendirikan kios. Jalanan penuh dengan orang, dan suasananya sangat ramai. Rutgers dan yang lainnya juga diberitahu bahwa mereka dapat bergerak bebas, selama mereka kembali sebelum kapal berlayar besok. Rutgers bersandar di pagar dan menyaksikan para tamu meninggalkan kapal penumpang. Jelas sekali dia sedang menunggu pria berbaju hitam. Kakak Rutger, apakah kamu sibuk hari ini? Aiki melompat ke samping Rutgers, mengenakan pakaian pelayan biasa, tetapi kemampuan untuk menarik perhatian di dadanya tetap kuat seperti biasanya. Rutgers meliriknya, dan Kate dengan santai berkata, ya, nanti akan ada sesuatu yang sangat penting. Perhatiannya tertuju pada tangga kapal. Melihat Rutgers sepertinya tidak mau memperhatikannya, Aiki membusung karena ketidakpuasan, dan berkata dengan tidak puas, lupakan, jangan lupa berjanji padaku. Melihat penampilannya yang imut, Rutgers tidak bisa menahan senyum dan berkata, begitu, saya pasti tidak akan melupakan hal-hal yang telah disepakati. Setelah dia melakukan ini, rasa gugupnya berkurang. Itu bagus. Aiki tersenyum dan mengatakan itu lalu pergi. Dia juga tahu bahwa Rutgers ada hubungannya. Seharusnya itu pertarungan yang dia lakukan kemarin, kan? Hei, Rutgers, apakah kamu mau ikut dengan kami? Hahaha, ajak kamu melihat dunia. Custom Street di sini adalah yang terbaik di West Blue. Ayo pergi bersama, bagaimana kalau kami mencarikanmu gadis berkualitas tinggi? Saat ini, para juru masak di beberapa kapal juga bersiap untuk turun. Saat mereka melihat Rutgers bersandar di pagar, mereka pun mengirimkan undangan kepadanya. Tujuannya tentu saja sudah jelas. Wajah Rutgers menjadi gelap. Jika kelompok orang yang tidak bermoral ini, Rutgers benar-benar punya ide sebelumnya, tapi sekarang dia adalah orang yang ingin menjadi raja bajak laut, bagaimana dia bisa peduli pada Nona Suster? Ahem, suara hati pria ini adalah, jika kamu menjadi bajak laut besar, bukankah itu semua jenis wanita muda? Hehehe, tidak mungkin picik. Penjahat malang sedang mengaum di dalam Rutgers. Oleh karena itu, Rutgers dengan tepat menolak, ada yang harus saya lakukan malam ini, jadi saya tidak akan pergi. Spoiler yang luar biasa. Rutgers, kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian pada malam hari, bukan? Jangan malu-malu, bersama kami, tidak mudah bagimu untuk tertipu. Para koki jelas-jelas berpikir tidak benar, dan terus menggoda Rutgers, dengan mengatakan, Rutgers adalah makhluk yang berhati paling murni di antara mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sekarang Rutgers telah mengintegrasikan budaya Tiongkok dan Barat dalam hal ini. Pria dengan memori komputer lebih dari 8G. Rutgers berkata dengan marah, ini benar-benar sesuatu. Jika kamu ingin pergi, cepatlah, atau aku akan memberitahu Pak Tua John. Jangan, kami berangkat sekarang. Jangan beritahu Tuan John. Kalau tidak, atau dia pasti akan pergi bersama kita. Kalau begitu kita akan dicabik-cabik oleh kakak perempuan Milo. Sekelompok juru masak berkata dengan ketakutan, mengatakan bahwa mereka segera turun dari kapal dan berjalan cepat menuju jalan-jalan besar di Pulau Kroons, jelas memiliki kesan yang mendalam terhadap kata John Rutgers. Rutgers lega melihat mereka akhirnya pergi. Dia tahu bahwa John dan wanita cantik seperti Chef Merlot adalah pasangan, dan dia sangat iri sejak lama. Sial, dia jelas-jelas hanya orang tua yang bau.
Saat ini, seseorang yang turun dari kapal menarik perhatian Rutgers. Dia melihat seorang wanita cantik menatapnya dengan kesal, dan perlahan turun dari perahu. Rutgers mau tidak mau menjadi besar kepala. Wanita cantik inilah yang menggodanya pada siang hari itu. Hanya saja dia sedang tidak mood melakukan sesuatu dengannya untuk mengenalnya lebih dalam tadi malam. Makan malam tadi malam seharusnya diberikan oleh Aiki, bukan? Rutgers tidak berani menatap mata wanita cantik itu, menoleh ke samping, seolah tidak terjadi apa-apa. Wanita cantik itu mendengus kesal, dan berjalan menuju Pulau Krons. Dia masih menantikannya, apakah adik perempuannya yang datang? Bukankah pria sepertiku sekarang menyukai orang dewasa sepertiku? Apakah kamu menyukai adik perempuan yang bingung itu? Jika Rutgers tahu apa yang dia pikirkan, dia akan meneriakkan ketidakadilan, bukan? Tapi di saat Rutgers merasa malu, tujuannya akhirnya muncul. Seorang pria berbaju hitam menaiki tangga dengan 2 koper kulit hitam. Kini ketika dia berdiri, Rutgers menyadari bahwa tingginya hanya 1,7 meter. Wajahnya terkubur dalam topi hitamnya yang terlihat suram. Mata Rutgers berbinar, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat dengan kuat bau di tubuhnya. Dalam buku aslinya, Chopper mengandalkan penciuman untuk mencari pasangan. Rutgers telah mengembangkan panca indera, dan indera penciumannya juga sangat sensitif, meski tidak seperti Chopper. Itu masih bisa dilakukan tanpa kehilangan target dalam jarak beberapa puluh meter. Pria berbaju hitam sedang berjalan di jalanan yang ramai, menutupi wajahnya dengan pinggiran topinya. Separuh wajahnya yang semula tertutup juga semakin tertutup. Rutgers baru saja turun dari perahu. Melihat lelaki berbaju hitam seperti ini, sungguh aku ingin mengeluh. Apakah kamu tidak memberitahu orang lain bahwa kamu punya masalah dengan penampilanmu? Tepat setelah Rutgers turun dari kapal, seorang pria tegap keluar dari kabin. Pria itu memiliki rambut sedikit lebih panjang, setengah putih dan setengah hitam, dan banyak kerutan di wajahnya. Dia berpakaian santai, dengan celana pantai. Rompinya juga tidak dikancing, memperlihatkan otot-otot dengan garis-garis sempurna, dan otot-ototnya terlihat sangat bulat, memegang sebotol rum di tangannya, dan menatap pria berbaju hitam yang mengejar Rutgers, yang pergi, menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum, era baru memang akan datang. Benar saja, pria yang bisa mengambil keputusan dan pria yang bingung itu berbeda. Pria berbaju hitam itu masih sangat waspada saat berjalan di jalan raya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Kecepatan berjalannya normal. Matanya yang tertutup bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia menimbang kotak di tangan kanannya. Buah iblis bernilai 500 juta Bailey. Jika transaksi berhasil, dia tidak perlu khawatir seumur hidupnya. Faktanya, orang dari pemerintah juga menipu orang ini. Buah hitam pasti lebih dari harga ini, tapi orang ini tidak mengetahuinya, jadi dia hanya bisa membiarkan orang lain menawar sesuka hati. Meskipun 500 juta Bailey adalah harga yang sangat bisa diterima baginya. Rutgers sekarang menjaga jarak sekitar 20 hingga 30 meter dari orang ini untuk memastikan dia tidak ditemukan, dan dia juga berpura-pura menjadi turis yang melihat-lihat. Saya harus mengatakan bahwa gadis di dunia One Piece memiliki sosok yang sangat bagus. Saya sengaja melihat sekeliling, pastinya bukan karena menurut saya itu terlalu tampan. Wow, ini mungkin lebih dari benar kan? Mengerikan, menakutkan. Rutgers juga mengedipkan mata oleh beberapa gadis, dan seluruh orang merasa ringan dan lapang. Benar saja, pria tampan ini masih sangat populer. Selain memandangi para gadis, Rutgers juga menemukan bahwa penampakan orang-orang di One Piece memang 2 dimensi, entah sangat aneh atau sangat tampan, atau terlalu banyak karakter di One Piece sehingga tidak cocok untuk dimiliki. Terlalu banyak wajah publik? Atau hobi Oda Sensei? Rutgers mengikuti pria berbaju hitam itu, berjalan keluar dari jalan yang ramai ini, dan berjalan menuju tempat yang tampak seperti kawasan pemukiman. Rutgers juga menemukan bahwa ada banyak orang di sini yang membawa senjata. Entah dengan pisau besar atau pistol, sepertinya ini bukan pulau yang aman. Jalanan baik-baik saja. Di gang, Rutgers melihat beberapa kelompok orang berkumpul, semuanya membawa senjata. Lalu mengapa mereka memperhatikannya? Rutgers tidak akan pernah mengakuinya karena senjata mereka lebih baik daripada pistol mereka yang rusak, sungguh kisah yang tragis. Setelah berjalan melewati tempat yang sepi beberapa saat, Rutgers mengikuti ke tempat yang bising lagi, sebuah bar. Ketika Rutgers lewat, dia meliriknya. Tampaknya itu adalah bar hadiah. Rutgers cukup tertarik.
Terlalu keras, tapi masalah yang ada di depanmu tetap penting, jadi lupakan saja. Rutgers yang sudah lama mengikutinya, akhirnya menemukan pria berbaju hitam itu berhenti di depannya. Dia berhenti di depan sebuah hotel besar. Jalanan di sini juga penuh dengan orang. Namun selalu ada perbedaan dari yang sebelumnya, bagaimana saya mengatakannya? Ini seperti perbedaan antara pasar sayur dan supermarket. Saya merasa meskipun ada banyak orang di sini, namun jauh lebih tenang. Dan Rutgers juga melihat angkatan laut muncul, bukan berkelompok, tapi satu atau dua, mungkin hanya bermain-main di pulau ini, bukan? Mungkinkah ada pangkalan angkatan laut di sini? Ini juga pertama kalinya Rutgers melihat angkatan laut di dunia ini. Saya akan pergi. Benar saja, jubah keadilan angkatan laut sangat bagus. Rutgers juga diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Bajak laut juga pasti membutuhkan jubah atau semacamnya. Pria berbaju hitam tidak lama berada di depan pintu, dan memastikan nama hotel di sampingnya, Crowns Hotel, baru saja masuk. Sepertinya hotel ini adalah hotel paling terkenal di Pulau Crowns. Melihat pria berbaju hitam masuk, Rutgers segera mengikutinya. Begitu masuk, Rutgers semakin merasakan gaya hotelnya. Lobinya terang dan lantainya lebih bersih daripada dek yang dia bersihkan. Ada tangga di sebelah nama itu. Pada dasarnya ada meja makan di sisa aula. Ada banyak orang dengan pakaian cantik sedang makan. Yang paling mencolok adalah piano, dan wajah putih kecil berjas putih sedang dimainkan. Rutgers sama sekali tidak. Saya akui bahwa pria itu memanggilnya berwajah putih kecil karena dia terlihat lebih baik daripada dia dalam setelan putih. Rutgers melihat sekeliling aula dan hanya bisa mengatakan satu hal, betapa buruknya kehidupan kapitalis. Saat ini, pria berbaju hitam juga sedang berbicara di meja depan. Rutgers mendengar bahwa dia sepertinya telah memesan beberapa hidangan dan kemudian duduk di meja kosong dengan dua kotak di tanah, berbaring di kursi dan menutup matanya. Rutgers menelan ludah, makanan di sini enak. Mencium aroma di meja makan lainnya, Rutgers merasa tubuhnya lapar lagi, dan sepertinya dia juga harus makan, jadi dia enggan makan di sini. Untungnya, saya membawa semua barang saya. Rutgers berjalan ke meja depan, memandang gadis di meja depan, dan berkata dengan berani, "Wanita cantik ini, makanan dan minuman apa yang menarik seperti Anda?" Gadis di meja depan melirik ke arah Rutgers, pertama kali melihat pakaian Rutgers, dan jelas kehilangan minat. Rutgers kini mengenakan jas putih yang dikenakan oleh pramusaji, namun ini bukan produk kelas atas, bisa dikatakan jenis yang paling murah. Ia juga menghibur banyak orang yang tidak diketahui jumlahnya, tentu saja ia bisa membedakannya. Di luar etika profesional, gadis di meja depan masih memberikan menu kepada Rutgers dan berkata dengan suam-suam kuku, "Hidangan di sini lebih menarik daripada milik saya, Pak, Anda bisa memilih sendiri." Rutgers tertegun sejenak, dia begitu cuek padaku, dia hanya bisa nyengir, mengambil menu dan membukanya, melihat ilustrasi di atas, Rutgers hanya merasakan perutnya keroncongan, itu sepertinya enak. Rutgers buru-buru menelan ludahnya, sayang sekali jika dibiarkan mengalir keluar. Hanya saja Rutgers sedikit patah semangat setelah melihat harga di balik hidangan tersebut. Lobster Chron, 5.00 Bailey. Rebusan daging sapi dalam anggur merah, 300.000 Bailey. Steak, kualitas A5 200.000 Bailey. Apakah harga ini salah? Apakah ada tambahan nol? Saya tidak tahu berapa kali lebih mahal daripada makanan di kapal kami. Apakah ini yang disebut cara makan aristokrat? Tidak ada tambang di rumah saya benar-benar tidak mampu membelinya. Wajah Rutgers sempat pahit untuk beberapa saat, hotel ini jelek, tidak heran sepertinya ada beberapa pria bangsawan di sini, dan ada musik untuk makan malam, dan 200.000 Bailey-nya sudah cukup.